Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Rida Aulia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam dengan judul Meneladani Peran Ulama Penyebar Ajaran Islam di Indonesia. Nah, melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana sih Islam berkembang di Indonesia, serta nilai-nilai keteladanan para ulama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masuknya Islam di Indonesia tidak terjadi melalui penaklukan ataupun peperangan, melainkan melalui proses yang damai. Islam diperkenalkan oleh para pedagang, ulama, dan dai yang datang ke Nusantara. Mereka berdakwah melalui berbagai cara seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kebudayaan. Sikap ramah, jujur, serta akhlak mulia yang ditunjukkan oleh para pendakwah membuat masyarakat itu tertarik mengenal dan memeluk Islam. Proses dakwah yang damai inilah yang menyebabkan Islam dapat berkembang dengan pesat dan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian pikirkan, menurut kalian, mengapa belajar tentang ulama penyebar Islam di Indonesia itu penting? Nah, pertanyaan ini penting untuk kita renungkan agar kita tidak hanya mengetahui sejarah, tetapi juga memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Belajar tentang ulama penyebaran Islam sangatlah penting karena sejalan dengan ajaran Al-Quran, seperti dalam surah Ali Al-Imran ayat 16-20 yang mana Allah SWT itu mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap jujur, ikhlas, bertakwa, dan berserah diri kepada Allah dalam setiap keadaan. Nilai-nilai inilah yang juga diamalkan oleh para ulama dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Sebagai contoh keteladanan yang dapat kita pelajari yaitu mengenal kisah Khalifah Umar bin Khattab. Suatu hari, beliau mendengar percakapan seorang gadis dengan ibunya yang menyuruh mencampurkan susu dengan air agar mendapatkan keuntungan lebih. Namun gadis tersebut menolak ibunya dan berkata, walaupun manusia tidak melihat, tetapi Allah tetap melihat. Nah, kejujuran gadis tersebut menjadi teladan yang luar biasa. Dari keturunannya kemudian lahirlah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal adil dan amanah. Nah, kisah ini dapat mengajarkan kita bahwa kejujuran dan ketakwaan itu akan melahirkan kebaikan yang besar di masa depan. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Para sejarawan memiliki beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam datang melalui India, sedangkan teori Makkah mengatakan Islam dibawa langsung oleh saudagar Arab. Teori Persia pula melihat adanya pengaruh Persia, sementara teori Cina menyoroti peran komunitas Muslim Cina. Selain itu, teori maritim menekankan jalur perdagangan laut sebagai sarana utama penyebaran Islam. Perbedaan teori ini menunjukkan proses Islamisasi di Indonesia berlangsung melalui berbagai jalur dan dalam waktu yang panjang. Nah, perkembangan Islam semakin kuat dengan berdirinya kesultanan-kesultanan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Gresik. Kesultanan-kesultanan ini pun menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan pemerintahan yang berlandaskan ajaran Islam. Melalui peran kesultanan, Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, hukum, dan pemerintahan masyarakat Nusantara. Banyak tokoh-tokoh ulama dan sultan yang berjasa besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Ahmad, Sultan Alauddin Riwayat Syah, Wali Songo, Sultan Alauddin Goa, Datuk Tunggang Parangang, dan Sultan Jainal Abidin Ternate. Mereka berdakwah dengan ilmu, kesabaran, dan keteladanan sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, nilai keteladanan ulama yang dapat kita ambil itu seperti kejujuran, kesederhanaan, kesungguhan dalam menuntut ilmu, dan keikhlasan dalam berdakwah. Para ulama juga mengajarkan dakwah yang damai, menghargai perbedaan, bekerja keras, dan selalu bertawakal kepada Allah SWT. Nah, nilai-nilai ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Dari materi-materi di atas dapat kita simpulkan bahwa perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran besar para ulama yang berdakwah dengan cara damai dan penuh kebijaksanaan. Nah, melalui keteladanan akhlak dan sikap mereka, Islam dapat berkembang dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita meneladani nilai-nilai kebaikan para ulama agar menjadi generasi yang beriman
berakhlak mulia, cinta damai, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.